Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah tugas presentasi beberapa prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab yang sudah kami pelajari pada mata kuliah Hermeneutika Perjanjian Baru bersama dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Untuk itu, saya yang bernama Bronson Haryanja dengan NIM 240101103 Prodi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswa IAKN Tarutu akan mempresentasikan prinsip hermeneutika perjanjian baru tersebut. Ikuti video tersebut. Prinsip umum menafsirkan Alkitab yang pertama. Konteks dekat. Konteks dekat adalah beberapa ayat sebelum dan sesudah ayat ditafsirkan. Contohnya, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat sebelumnya, Filipi 4 ayat 10-12, bagaimana hidup dalam kelimpahan. Ayat ini jaminan bahwa mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, termasuk mencapai kesuksesan duniawi, selama mereka percaya kepada Kristus. Yang kedua, Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Ayat sebelumnya, Matius 7 ayat 5, mengatakan, ayat ini berbicara tentang menghakimi dengan standar yang sama, yang akan diterapkan kepada diri sendiri. Yesus mengajarkan bahwa kita harus terlebih dahulu memperbaiki diri sebelum membantu orang lain. Yang kedua, konteks jauh. Konteks jauh adalah beberapa perikop dengan perikop, pasal dengan pasal, ayat dengan ayat, kitab dengan kitab, bahkan perjanjian baru dengan perjanjian lama. Contoh Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat ini menekankan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah, bukan hasil usaha manusia. Hal ini berkaitan erat dengan Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Yang kedua, Matius 27 ayat 46. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat ini menjelaskan ucapan Yesus di kayu salib. Hal ini berkaitan dengan Mazmur 22 ayat 1, menceritakan tentang penderitaan Mesias. Kemudian Mazmur itu berlanjut dengan pengharapan bahwa Allah akan membebaskan dan memuliakan hambanya. Konteks historis menceritakan latar belakang sejarah. Contoh Lukas 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan orang di seluruh dunia. Pada tahun 27 sampai 14 sebelum Masehi, memerintahkan kepentingan pajak dan administrasi kekaisaran. Sensus ini menjelaskan mengapa Yusuf dan Maria harus pergi ke Betlehem. Ini menunjukkan bahwa bangsa Israel berada di bawah penjajahan Romawi, yang menjadi latar belakang penting dalam pelayanan Yesus. Yang kedua, Matius 22 ayat 17-21. Berikan kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang kamu berikan kepada Allah. Pada waktu itu, bangsa Yahudi berada di bawah kekuasaan Romawi dan membayar pajak kepada Kaisar Tiberius. Ini adalah isu sensitif karena dianggap sebagai tanda tunduk kepada penjajah. Yesus tidak terjebak dalam politik, tetapi menunjukkan bahwa kewajiban kepada pemerintah dan kepada Allah bisa berjalan berdampingan. Yang keempat, konteks budaya. Konteks budaya adalah kebiasaan budaya dan adat istiadat. Contoh Yohanes 4 ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria. Pada zaman Yesus, orang Yahudi dan orang Samaria
memiliki permusuhan panjang karena perbedaan keyakinan dan sejarah. Orang Yahudi menganggap orang Samaria sebagai keturunan campuran yang tidak murni secara ras dan agama. Budaya saat itu juga melarang pria berbicara dengan wanita asing di tempat umum, sehingga tindakan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria ini sangat tidak biasa. Yesus melampaui batas budaya dan sosial untuk menunjukkan bahwa keselamatan tersedia bagi semua orang, termasuk Samaria. Yang kedua, Matius 23 ayat 6-7. Mereka suka duduk di tempat terhormat, dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil sebagai raja. Pada zaman itu, masyarakat Yahudi sangat menghormati pemuka agama seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Jabatan dan status sosial sangat penting, dan tempat duduk di perjamuan atau sinagage menunjukkan kedudukan seseorang. Yesus mengecam budaya ini karena menekankan kemuliaan manusia daripada kerendahan hati dan pelayanan yang sejati. Prinsip hermeneutika Perjanjian Baru yang kedua. Ayat Alkitab yang tidak boleh bertentangan dengan ayat lain. Contoh, Roma 3 ayat 28 dengan Yakobus 2 ayat 24. Roma 3 ayat 28 mengatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena perbuatan hukum Taurat. Yakobus 2 ayat 24 mengatakan, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan karena iman. Penjelasan, Paulus dalam Roma menekankan bahwa keselamatan datang dari iman kepada Yesus Kristus, bukan dari usaha manusia menaati hukum Taurat. Yakobus di sisi lain menegaskan bahwa iman yang sejati harus menghasilkan perbuatan sebagai bukti iman tersebut. Jadi, ini bukan kontradiksi, tetapi perspektif yang berbeda. Paulus berbicara tentang dasar keselamatan iman, sementara Yakobus berbicara tentang bukti keselamatan atau perbuatan. Yang kedua, Matius 5 ayat 16 dengan Matius 6 ayat 1. Matius 5 ayat 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 6 ayat 1 mengatakan, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Penjelasan dalam Matius 5 ayat 16, Yesus mengajarkan bahwa perbuatan baik kita seharusnya menjadi kesaksian bagi orang lain agar mereka memuliakan Allah. Dalam Matius 6 ayat 1, Yesus memperingatkan agar kita tidak melakukan kebaikan untuk pamer atau mencari pujian dari manusia. Perbedaannya apa pada motivasi? Jika kita berbuat baik untuk kemuliaan Allah, itu benar. Tetapi jika kita berbuat baik untuk mendapatkan pengakuan manusia, itu salah. Yang ketiga, hermeneutik Perjanjian Baru. Mempelajari tentang deskriptif dan didaktik. Yang pertama, deskriptif. Deskriptif adalah memperhatikan ayat Alkitab yang tidak berlaku untuk semua orang. Contohnya, Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menurutnya dari pandangan mereka. Ayat ini bersifat deskriptif karena menggambarkan peristiwa kenaikan Yesus ke surga setelah kebangkitannya. Ini bukan perintah bagi kita untuk naik ke surga seperti Yesus, tetapi hanya mendokumentasikan kejadian penting dalam sejarah Kristen. Ayat ini menegaskan bahwa Yesus benar-benar naik ke surga. Yang kedua, Matius 14 ayat 25. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat ini bersifat deskriptif karena hanya menceritakan peristiwa mukjizat Yesus berjalan di atas air. Ini bukan perintah agar orang Kristen juga mencoba berjalan di atas air, tetapi menunjukkan kuasa Yesus atas alam. Ayat ini mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa dan
kisah ini juga mengandung pesan iman bagi murid-muridnya. Yang kedua, ada didaktik. Didaktik adalah berlaku kepada semua orang. Contohnya, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Maknanya mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati dimulai dengan sikap hormat dan takut kepada Tuhan. Yang kedua, Matius 7 ayat 1. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Maknanya dikenal sebagai hukum emas. Ayat ini memberikan pengajaran moral tentang bagaimana kita harus memperlakukan orang lain. Prinsip umum yang keempat, hermeneutika perjanjian baru. Memperhatikan oknum yang berbicara. Yang pertama, Tuhan Yesus sendiri yang berbicara sudah tentu benar. Contoh, Matius 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ayat ini terjadi saat peristiwa transfigurasi Yesus di gunung, di hadapan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Allah Bapa langsung berbicara dari dalam awan, menegaskan bahwa Yesus adalah anaknya yang harus didengarkan. Ini pesan dari Matius 3 ayat 17 saat Yesus dibaptis, tetapi dengan tambahan perintah, dengarkanlah dia. Yang kedua, Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Dalam kitab Wahyu, Tuhan sendiri berbicara kepada Rasul Yohanes di Paulus Patmos. Alfa dan Omega berarti Tuhan adalah yang awal dan yang akhir, menegaskan kekekalannya. Yang kedua, Malakiat yang berbicara sudah pasti benar, karena Malakiat adalah utusan Allah. Contohnya, 1 Lukas 1 ayat 28-30. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Malaikat Gabriel berbicara langsung kepada Maria untuk memberitahukan bahwa ia akan mengandung Yesus, Sang Mesias. Ini adalah bagian dari kabar sukacita atau Annunciation yang menandai awal dari penggenapan janji Allah tentang keselamatan. Yang kedua, Matius 28 ayat 5-6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya kepada Maria, lihatlah tempat ia berbaring. Keterangannya, malaikat berbicara langsung kepada Maria Magdalena dan perempuan lainnya di kuburan Yesus setelah kebangkitannya. Ini adalah pengumuman kebangkitan, salah satu momen paling penting dalam iman Kristen. Malaikat memberikan bukti bahwa Yesus telah bangkit dengan mengajak mereka melihat tempat di mana tubuhnya sebelumnya terbaring. Yang ketiga, manusia yang berbicara bisa benar dan bisa salah. Contohnya, yang pertama, Yohanes 11 ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Keterangan, perkataan ini diucapkan oleh Marta, saudara Lazarus, setelah Lazarus meninggal. Marta menyatakan imannya bahwa Yesus bisa menyembuhkan Lazarus jika ia datang lebih awal. Ini mencerminkan kepercayaan Marta kepada Yesus, meskipun ia belum sepenuhnya memahami kuasanya atas kematian. Yang kedua, Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Keterangan,
ini adalah pengakuan iman Simon Petrus kepada Yesus. Pernyataan ini sangat penting karena Yesus kemudian berkata bahwa di atas pengakuan ini, gerejanya akan dibangun. Ini menunjukkan bahwa Petrus menyadari identitas Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Yang keempat, setan atau iblis yang berbicara. Bisa benar, bisa juga salah. Yang pertama, Markus 1 ayat 24. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus dari Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Keterangan. Ini adalah perkataan roh jahat yang merasuki seorang laki-laki di sinagoge di Kapernaum. Roh jahat tersebut mengaku Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghadirkannya dan mengusirnya, menunjukkan bahwa setan mengetahui identitas Yesus sebagai Mesias, tetapi tetap melawannya. Yang kedua, Matius 8 ayat 29. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Keterangannya, ayat ini mencerminkan tentang dua orang yang kerasukan setan di daerah Gadara. Setan-setan itu mengaku Yesus sebagai anak Allah dan tahu bahwa mereka akan menerima hukuman di akhir zaman. Demikian penjelasan saya terhadap beberapa prinsip umum penafsiran hermeneutika dalam Perjanjian Baru. Dan tentu ini bukan akhir karena masih ada lanjutan materi beberapa prinsip lagi yang kami pelajari dan presentasikan di waktu berikutnya. Semoga bermanfaat bagi kita dalam menafsirkan Alkitab dengan baik dan benar. Sekian dan terima kasih. Shalom.